ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qabla an nuwasil ad-dars nuraji' ma madha min darsina. Al-asbab tanqasimu ila aqsam. Sebab terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, asbab hissiyah, sebab yang hissi, yang nyata. Ini diketahui dengan cara tajribah. Tajribah itu pengujian, sudah diuji. Contoh misalkan kalau sakit gigi minum obat sakit gigi, sakit kepala ada obatnya, demam dengan panas dengan paracetamol atau yang semisalnya. Ini namanya sebab tajribah. Yang kedua, asbab syar'iyyah mahdhah, sebab syar'i. Apa contohnya? Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Itu murni syar'i. Kenapa dikatakan murni syar'i? Karena secara pembuktian itu nggak bisa terbukti. Wanita yang lemah bisa goyang pohon kurma, bisa jatuh buahnya, ya itu bisa nggak terbukti. Pengujian nggak bisa diuji, itu karomah. Atau bisa digolongkan ya ikhwan sebab syar'iyyah seperti ruqyah syar'iyyah. Ruqyah, ada orang sakit dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian sembuh, itu juga digolongkan sebab syar'iyyah. Dia dikatakan syar'iyyatun mahdhah, murni dalil, dan tidak bisa dilakukan pengujian dengan lab, pengujian dengan praktek, pengujian akal, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, asbab syar'iyyah hissiyah, sebab yang syar'i dan hissi. Hissi itu nyata, bisa dipegang, bisa dirasakan. Syar'i karena ada dalil. Dianggap hissiyah karena bisa dirasakan. Contoh, Nabi SAW mengatakan tentang demam, fa'abriduha bilma, dinginkan dengan air. Secara syar'i ada dalil? Ada. Ucapan Rasul fa'abriduha bil ma'. Secara hissiyah memang terbukti, ya. Dan terbukti bahwasannya orang yang demam didinginkan dengan air bisa dengan cara dikompres. Wadih? Atau contoh orang yang sakit dikasih habatus sauda atau dikasih madu. Nabi SAW mengatakan apa? Al-habbatus sauda dawaun likulli da. Itu sebab apa? Syar'i. Hissinya memang terbukti, ya, terbukti. Uji lab, habbatus sauda memang sebagai obat. Difahami? Kemudian yang keempat, sebab laisat syar'iyatan wala hissiyah. Tidak syar'i, tidak juga hissi. Tidak syar'i, tidak juga terbukti secara nyata. Maka ini kalau dijadikan sebab, imma syirkun akbar wa imma syirkun asghar. Dia dikatakan syirik besar apabila diyakini bisa berpengaruh, lahu ta'thir fi nafsiha, punya ta'thir fi dzatiha,
Sebab-sebab yang laisat syar'iyyah wala hissiyah dikatakan syirkun akbar idza taqada anna laha ta'tsiran fi dzatiha. Apabila diyakini dia punya pengaruh secara zatnya. Tapi kalau diyakini cuma sebagai sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala, ini digolongkan syirik kecil. Apa contohnya tadi? Orang mau kebelet bawa batu. Atau dia sakit. Ada orang sakit mata. Ya. Obatnya apa? Apa? Sakit mata. Obatnya apa? Banyu kencing. Ya enggak? Zak. Terbukti? Adakah dalil yang menyebutkan kalau orang sakit mata obatnya air kencing? Tidak ada dalil. Terbukti secara uji lab? Terbukti enggak? Tidak ada. Tapi dijadikan obat oleh sebagian orang. Diyakini sebagai sebab. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Termasuk apa? Syirik kecil. Dari mana sisi syirik? Dari unsur musyarakah lillah. Bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia telah menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya sebagai sebab. Jelas? Letak bentuk kesyirikan dia dikatakan syirik kecil karena dia menetapkan sesuatu sebagai sebab ya Allah Subhanahu wa taala syariat ini tidak menetapkan sebagai sebab. Wadih? Jadi, apabila ada seseorang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang syariat tidak menetapkannya sebagai sebab, maka dia dianggap telah melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena telah bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sebab. Wadih? Jelas? Faham letak syirik kecilnya dari mana? Kalau letak syirik besarnya dari mana? Karena dia meyakini secara zat sebab ini tadi punya taksir, punya pengaruh secara sendirinya. Walih? Jelas ya? Kemudian qala al-muallif al-aslu tsani ma'rifatud din wa maratibuhu. Mengenal agama dan tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama, al-Islam huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang pertama, al-istislam lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, menundukkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli. Di sini disebutkan dalil yang menunjukkan kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik. Itu bagian dari agama ya ikhwan. Al bara'atu minasyirki wa ahlihi minad din, minat tauhid. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Pada lafaz wa innani bari'un mimma tusyrikun, katakanlah sesungguhnya dia Allah adalah sesembahan yang satu. Sesungguhnya aku bari, berlepas diri, mimma tusyrikun, dari segala sesuatu yang kalian sekutukan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian
pada sosok Ibrahim itu uswatun hasanah. Dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Kenapa dikatakan sosok uswatun hasanah pada Ibrahim? In qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Karena mereka mengatakan kepada kaumnya mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri juga dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, telah nampak jelas antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Tidak ada kecintaan antara kami dan kalian. Yang ada antara kami dan kalian adalah permusuhan. Anta kufur kepada Allah Subhanahu wa taala wa nahnu mu'min, kami beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa arkanu khamsah, rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Yang kedua, al-iman. Jelas ya ikhwan? Rukun Islam ada 5. Tingkatan agama yang paling awal apa? Islam. Bukan iman ya ikhwan, Islam. Islam itu zahir. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, muslim dia? Muslim. Mukmin? Belum tentu. Iya enggak? Kita langsung menghukumi dia. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, muslim? Muslim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya enggak? Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun kalian ucapkan saja kami berislam. Karena kalian baru berislam, baru mengucapkan la ilaha illallah, belum menetapkan adanya iman. Difahami? Iman itu lebih tinggi tingkatannya. Difahami? Kita bisa mengatakan orang itu Islam, tapi belum tentu kita bisa mengatakan dia mukmin. Difahami? Wadih? Jelas? Faham Reza? Kita bisa mengatakan, ana ulangi, kita bisa mengatakan dia muslim. Boleh? Boleh, karena antum bisa menghukum secara zahir. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, muslim kan dia? Muslim. Mukmin kan dia? Wallahu a'lam, bisa jadi munafik. Iya enggak? Nah, makanya ada pembahasan, kalau Reza masih ingat, dulu ada pembahasan kita kitab Fathur Rabbil Bariyah Fit Talkhis Al-Hamawiyah. Di akhir kitab Syekh Ibnu Utsaimin membahas apa? Ucapan ana mukmin. Boleh enggak seseorang mengatakan ana mukmin? Ya. Aku adalah seorang mukmin. Karena itu memberikan kesan tazkiyah terhadap dirinya. Ataukah dia mengucapkan ana mukmin insyaallah, aku mukmin insyaallah taala. Ada rinciannya ikhwan di kitab tersebut ya. Kalau min bab ragu keimanan yang ada di hatinya, ini tidak diperbolehkan, ragu dengan keimanan. Tapi kalau yang diinginkan adalah tabarruk mencari berkah dengan kalimat masyiatullah, maka itu tidak masalah. Al-iman huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. Kalau bahasa lain apa?
qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sebagian para ulama mengungkapkannya dengan ungkapan khamsatun nunat, 5 nun. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsyaikh dalam Syarah Lum'atil I'tiqad. Khamsatun nunat. Ada 5 nun. Gimana caranya? Al-iman huwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ma'siyatir rahmani. Ya, simpel, gampang. Nanti ditanya apa itu iman, nggak tahu, geleng. Belajar ya ikhwan. Nggak ada orang itu yang lahir langsung pinter. Sama, kita juga belajar. Kemarin ada faedah kita ya, dari siapa itu yang kemarin? Masih ingat Ana? Yang sebab itu? Kata penyair, walau sya'a an tajnihi min ghairi hazzihi janathu walakin kullu syai'in lahu sababun. Ya, ingat, kullu syai' lahu sabab. Tawakkal 'ala Allah fil amri kullihi wala targhabanna yawman 'anit talab. Alam tara anna Allah qala li Maryam wa hazzi ilayki al-jiz'a yatasaqat ar-rutab. Walau sya'an tajnihi min ghairi hazzihi janathu walakin kullu syai'in lahu sabab. Dihafal. Ana juga termasuk senang hafal syair. Ya. Hafal, antum menghafal ikhwan. Enggak ada rugi menghafal. Ya. Nanti ketika antum sudah, ini umur ana udah 37 tahun. Kadang terkenangan terindah tuh ana masih menghafal, masih ingat kalimat atau lafaz yang dulu anak hafal ketika anak masih umur-umur antum, awal di pondok pesantren. Contoh ya, sampai sekarang masih anak ingat. Dulu kita belajar namanya kitab Syarah Syudzuriz Dzahab. Itu karya Ibnu Hisham, ilmu nahu. Tebal segini. Kita belajar, enggak belajar. Antum mau tahu, anak ceritain. Anak belajar Ajrumiyah, Tufausobiyah, ya, supaya antum tahu. Muyasar pernah belajar, pernah tapi tidak hatam. Nahwadi pernah belajar, pernah tapi tidak hatam. Gak usah dihitung ya, gak hatam. Mukhtarot, antum tahu mukhtarot yang Ustaz Aun Rafiq itu pernah belajar, pernah tapi tidak hatam. Anak hitung yang hatam saja ya. Nah. Tufah al-Usobiyah, Syarah Ajrumiyah, Mutammimah al-Ajrumiyah. Ya, Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada. Durus dulu kok, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, apa lagi? Terus Manzuma Al-Hariri. Manzuma Al-Hariri. Bab nahwu juga. Ya, lil Hariri, Manzuma Al-Hariri. Kemudian Syarah Syudzuriz Dzahab karya Ibnu Hisham, bab nahwu. Al-Qawaid Al-Asasiyah. Itu qawaid asasiyah itu kitab muqaddimah untuk belajar alfiyah. Terakhir alfiyah Ibnu Malik. Butuh waktu, sebentar belajar, sebulan 2 bulan. Lo langsung mau jadi, aku kalau bisa tuh 3 bulan udah lancar baca kitab. Loh, lihat. Nah, banyak kan? Banyak. Berapa lama Ustaz? Jangan ditanya lamanya tadi. Lama di pondok pesantren. Enggak antum sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah mau izin dulu Ustaz, pulang dulu. Sudah antum kayak gitu.
Butuh lama ya ikhwan. Antum gak sabar semua kan mondok? Gak ada sabar. Sebentar aja orang pulang, lama loh. Antum tahu nggak? Antum bisa nggak? Kalau anak bilang, mungkin kalau mau dibilang karomah anak dulu, mondok 8 tahun nggak ada ijazah. Antum mondok kuliah, ngapain antum kuliah? Nunggu ijazah selesai 5 tahun, ya benar? Kita nggak ada ijazah, tak ada ijazah, nggak ada ijazah. Di Yaman nggak ada ijazah. Kemarin ke Yaman minta surat tazkiyah, nah apa ya lah? Nggak ada ijazah. Sabar mondok. Apa saja kerjaan di pondok Ustaz? Oh Ustaz mondoknya enak. Tadi ngangsu air. Apa lagi? Aduh terlalu antum banyak sekali. Butuh sabar. Ilmu itu butuh sabar. Nggak ada belajar sebentar. Ini mbak pengen belajar. Sebagian orang kadang pengen belajar tuh gini. Pengennya sebentar. Sebulan 2 bulan udah lancar baca kitab. Pengennya jadi ustadz itu sebentar saja. Ini orang antum nggak mau susah nih dulu. Ya enggak? Kadang sebagian orang ngomong, Masya Allah ya, enak kali tuh jadi ustadz fulan. Ya enggak? Antum lihat dulu ustadz itu, 15 tahun dia belajar di Madinah, 10 tahun dia belajar di Mekah, 11 tahun belajar di Yaman. Banyak penderitaan yang dialami. Ya toh? Enak kali jadi ustadz fulan. Lah ente baru mondok setahun udah keringat dingin, 3 tahun udah mau pulang. Ya enggak? Itu tadi yang membedakan itu tadi ya ikhwan. Antum jangan dulu lihat orang tuh enak kali tuh jadi ustad. Ya enggak? Kadang antum mikir tuh enak kali, enak ya jadi ustad tuh. Coba nggak tahu tuh ustad kena sebat sampai berdarah dulu di pondok pesantren. Antum nggak tahu tuh lihat ustad ngangsu air. Ngangkut air itu tadi sampai 3 kilo misalkan. Antum nggak tahu ustadz itu sampai muntah darah. Ya enggak? Antum semuanya kalian, antum lihat yang sekarang itu ketika dia ngisi kajian di mobilnya pakai Alphard, ya enggak? Daurahnya pakai pesawat terbang, antum cuma lihat itu aja. Nggak tahu dia dulu pernah netes darahnya kena sebat sama ustadznya misalkan. Udah push up dia, cungkil balik sampai terdemam-demam, Mbak ya. Itu semua dialami. Ya apa enggak? Ana mau kasih contoh. Antum tahu Al-Imam Ahmad? Tahu? Ahmad Ibn Hanbal tahu? Tahu. Ishaq Ibn Mansur Ar-Ramadi, temannya Imam Ahmad, bukan Ishaq bin Rahawai, tapi Ishaq Ibn Mansur Ar-Ramadi. Abu Nuaim atau Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in. Pernah dengar nama Yahya bin Ma'in? Hah? Pernah dengar Ahmad? Enggak Ustaz. Pernah dengar enggak? Pernah dengar Mandi? Ini 3 orang. Ya? 3 orang. Antum pengen ilmunya seperti Yahya bin Ma'in? Hah? Pengen enggak? Ya. Antum kalau baca Sahih Bukhari itu Yahya bin Ma'in sering muncul. Didoakan rahimahullah, rahimahullah. 3 orang ini tadi belajar dari Baghdad, kemudian mereka rela ke tempat Fadl bin Dukain, Abu Nuaim. Kata Yahya bin Ma'in, kita tes dulu guru kita, apa memang kuat hafalannya? Kata Imam Ahmad, enggak usah, nanti antum nyesal. Kita tes dulu katanya. Datang duduk depan ke rumahnya. Ini Imam Ahmad, ini Ahmad ibnu Mansur, Ishaq ibnu Mansur Ramadi, Yahya ibnu Ma'in di tengah. Bacakan hadis. 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Pernah dengeran tuh ya? 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Didengerin sama Abu Nuaim, Fadl bin Dukain. Dengerin sama dia.
Oh, katanya tadi. Sudah selesai? Selesai. Nah, sekarang giliran saya yang jawab, katanya tadi. Adapun engkau tidak mungkin melakukannya. Engkau adalah orang yang warok, yamna'uka al-warok. Sikap warok tadi menghalangi engkau dari melakukan tindakan seperti ini. Adapun engkau masih pemula. Ini dari kamu, pakai kaki tuh. Farokalahu, kelepak kena tendang. Sampai disebutkan itu cungkil balik itu. Keluar pintu rumah. Kemudian dia berdiri, langsung diciumnya gurunya, kemudian dia mengatakan, demi Allah tendangan ini tadi lebih aku cintai dibandingkan rehla. Kata Imam Ahmad, bahasa kitanya, lah ngomong ke guru kita nih hafalannya kuat, Imam al-hadis, jangan nak dites-tes. Faham? Jangan antum lihat, Masya Allah, Yahya bin Ma'in, ulama, aku ingin seperti Yahya bin Ma'in. Antum digebuk ustaz, nangis. Iya tak? Itu enggak dia enggak kabur. Iya tak? Ini kadang antum kadang, ya Allah jadikan aku berilmu seperti Yahya bin Ma'in ya. Hafalannya seperti Yahya bin Ma'in. Baru disebat tangannya sama ustaz, balik masuk kardus. Izin ustaz, aku enggak galak mondok lagi. Mana ya jadi Fadl bin Yahya bin Ma'in. Ini enggak paham? Imam Ahmad pernah rihla ke Yaman. Nah, beliau ketika rihla di Yaman, beliau belajar sama Al-Imam Abdul Razak As-San'ani. Ya. Ana baca di kitab Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan jarak pondoknya, tempat Imam Ahmad ini, tempat Abdul Razak, dengan sumber air untuk wudhu saja jaraknya 3,5 kilo. Wajar tak? Wajar kan, gak ada sumur zaman dulu, susah buat cari sumur kan. Jadi misalkan belajarnya di sini, sumber airnya sekojol situ. Tahu tuh? Bengkelnya Hendri. Nggak sampai lah, mungkin 3 kilo. Mana masjid 3 kilo? Lebih 3 kilo. Mana masjid Nur Taqwa? Maju lagi ya. Cukuran rambut Adi. Ya enggak? Ke situ. Tempat sumber air, ada sumur di situ. Jadi kalau mereka mau wudhu, mereka ngapain? Ke sana. Kebayang antum, Zak? Udah antum udah pening pala antum kalau mikirin kayak gitu. Ya Allah, para ulama seperti itu loh perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Ya enggak? Kita tuh kadang ngelihat orang, Masya Allah enak kali loh jadi ustadz itu, bisa diundang ngisi kajian naik pesawat sana, pesawat sini. Aduh, nggak lihat itu ustadz itu dulu bos up-nya sehari 10 kali, pagi 10, siang 10. Ya enggak? Misalkan contoh Ahmad, misalkan, Masya Allah Ahmad ini menjadi alim kabir, ilmunya luas. Ya mudah-mudahan kita doakan, amin, doakan aja. Allah bukakan seluruh ilmu, Masya Allah. Ya enggak? Sehingga orang-orang ngelihat Ahmad, Masya Allah, ternyata Ahmad dia rajin belajar, pinter. Ahmad jadi mufti, diangkat jadi mufti Pagar Alam. Ya enggak? Mufti Pagar Alam, atau pokoknya jadi imam lah dia. Antum jangan lihat dia aja kalau dari Pagar Alam ke Palembang tuh pakai helikopter. Kayaknya lah. Kalau mau kajian tuh pakai helikopter, dia ada dia. Saking luar biasa. Pokoknya pengawalnya banyak sekali. Imam besar jadi menteri misalkan, diangkat jadi menteri agama. Misalkan contoh, karena kecerdasannya, karena ilmunya, Masya Allah. Ini contoh, mudah-mudahan baik kita doakan kan. Kalau Ahmad jadi menteri nggak rugi kan? Ya Ahmad, jangan lupa mas sama kita man. Ya enggak? Kaki antulah sombong lagi.
Nah, nah, jangan lihat Ahmad jadi menteri, masya Allah enak kali ya, mondok, lulusan pondok pesantren bisa diangkat jadi menteri, misalkan contoh, atau jadi imam masjid ini, atau dia orang kan kadang lihat fasilitas, ya benar? Nggak lihat dulu Ahmad darus subuh 10 kali, ngantuk 10 kali, ya nggak bisa jawab 10 kali. Itu pagi udah 30 kali, yang malam 10 kali, kena cukur gundul pernah, kena sebat juga pernah. Nah, nggak kehitung. Orang kan nggak lihat yang itu ya, Mat ya. Yang lihat yang enaknya. Contoh lain anak kasih. Antum ada nggak seneng kalau lihat polisi itu, tentara? Antum seneng nggak lihat tentara tuh kalau pakai baju dinas? Ya, Husain. Mantap gagah sekali ya. Apalagi pangkatnya perwira. Wah, ya enggak, Faza? Ya Ahmad. Ya enggak, cak keren kan jadi polisi itu. Badan sergap. Ya kan? Badan sergap, pakai baju dinas kayak tentara-tentara. Pangkatnya apa? Apa kira-kira? Ya perwira lah. Perwira kan pangkatnya tinggi ya. Apa? Mayor misalkan kalau tentara. Atau dia kombes kalau polisi, badan sergap, wah, keren kali, ya enggak? Ada nggak antum kepikir, masya Allah keren kali pak polisi ini, sambil pegang di pinggangnya ada pistolnya pula, pistol itu, ya enggak? Atau lagi megang senjata dia, keren kan? Antum jangan lihat gitunya dia pakai pangkatnya, ya enggak? Dulu tanya ke sama dia berapa kali kena tempeleng sama seniornya, ya enggak? Berapa kali kena push up sama seniornya? Ya apa enggak? Berapa kali kena tendang sama seniornya? Berapa kali dipukul sama komandan? Ya apa enggak? Antum lihat kita ketika dia udah pelantikan, udah pakaian keren, ada pangkatnya, itu yang antum lihat. Ya apa tidak? Jangan lihat itunya, lihat waktu pendidikan dulu. Yang salah satu kena hukum semua, ya apa enggak? Kena tendang, kena tempeleng, kena pokoknya luar biasa. Namanya pendidikan militer. Kawannya dulu ada yang pulang nggak tahan dia kabur kawannya, ya apa enggak? Dia tetap bersabar sampai dia mendapatkan pangkat, keren bajunya. Ya apa enggak? Kalau naik angkot orang nggak mau, kata angkot nih nggak usah bayar. Pas antum naik angkot masih bayar. Ya enggak? Ya kan? Antum jangan lihat sekarangnya, lihat dulu penderitaan dia. Seluruh kesuksesan itu ada perjuangan. Difahami? Wadih? Kalau antum ingin sukses, semuanya ada perjuangan ya ikhwan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Contoh, Islam di Madinah sukses apa tidak? Sukses. Rasul di Madinah sukses atau tidak? Sukses. Tersebarnya Islam. Ya enggak? Kuat Islam di Madinah? Kuat. Kejayaan Islam ada di mana? Di Madinah. Pada waktu itu ketika Rasul hijrah di Madinah. Pada saat di Mekah. Ya ikhwan, antum lihat perjuangan-perjuangan mereka di Mekah di awal-awal Islam. Mereka harus berdarah, mereka harus menangis, mereka harus menderita, mereka harus jemur, mereka harus begini. Iya apa tidak? Hebat nggak Bilal? Anak mau tanya antum, Bilal hebat apa tidak? Hah? Hebat nggak Bilal? Saking kerennya Bilal, namanya Bilal itu Jumat itu kalau ada orang ngantar imam itu disebut namanya Bilal. Ya benar? Ya enggak, Abu Zain? Bilal kan namanya kan? Saking keren Bilal itu. Ya enggak? Siapa Bilal? Anak mau tanya sama antum. Siapa Bilal? Bilal itu apa? Iya sahabat. Siapa? Apa aktivitas dia di zaman Nabi? Tukang azan. Muazzin di zaman Rasul. Keren apa enggak? Keren. Hebat apa tidak? Hebat. Apa pujian Rasul kepada Bilal? Aku mendengar suara terompamu di surga, wahai Bilal. Iya apa tidak?
Keren tak Bilal? Hebat tuh Bilal bin Rabah. Antum jangan lihat Bilalnya yang di Madinah, tapi lihat perjuangan Bilal untuk mempertahankan keimanan di kota Mekah. Beliau disiksa, beliau dimusuhi, diintimidasi, dikriminal dengan berbagai macam. Ya enggak? Beliau bertahan di kota Mekah sampai beliau hijrah ke kota Madinah, menang dan jayalah agama Islam. Difahami? Jangan antum melihat kesuksesan seseorang, lihat bagaimana cara dia menempuh kesuksesan tersebut. Nindak, pengen langsung sukses, nggak mau menderita. Ya enggak? Itu cuma ada dalam dongeng. Ya enggak? Ada buku anak SD namanya Dongeng Hayalan Si Cebol. Ya enggak? Nah, cuman mimpi doang. Wadih. Wallahu ta'ala. Yang selanjutnya mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.